sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Ya Allah, jadikanlah hamba orang-orang yang bertobat, dan jadikanlah hamba orang-orang yang suci, dan jadikanlah hamba orang-orang yang soleh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang berwudu. Wudu atau bersuci dari hadas kecil merupakan salah satu syarat sah sholat. Dalam situasi normal atau bukan rukhsah, seseorang yang melaksanakan sholat tanpa berwudu, maka sholatnya tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Dalam sejarahnya, wudu disyaratkan pada malam Isra Mi'raj sebagaimana kewajiban sholat. Wudu disyaratkan karena sholat merupakan munajat kepada Tuhan, sehingga dibutuhkan keadaan yang suci. Adapun dalil yang mendasari perintah wudu sebelum sholat adalah dalam firman Allah, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Dalil tentang penolakan sholat tanpa bersuci juga tercantum dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagaimana berikut, la yaqbalullahu sholatu bighairi tahur, yang artinya Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Selain itu, Imam Bukhari dan Imam Muslim juga meriwayatkan dalam hadis dengan makna serupa, yaitu penolakan sholat tanpa bersuci. La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahadasa hatta yatawadda. Allah tidak menerima sholat seorang kamu yang bila berhadas sampai ia berwudu. Wudu dianggap sah jika melaksanakan 6 wajib wudu sebagaimana seperti ini. Yang pertama, niat wudu, yaitu pelaksanaan niat wudu dalam hati berbarengan ketika membasuh wajah. Adapun lafaz niat wudu yang dibaca adalah nawaitu raf'il hadasi lillahi ta'ala. Yang terus ada juga nawaitul fardhu wudu lillahi ta'ala, ada juga yang lain nawaitul wudu lillahi ta'ala. Yang kedua itu ada membasuh wajah. Menurut Imam An-Nawawi, batas wajah dalam wudu secara vertikal adalah antara tempat tumbuhnya rambut hingga dagu bagian bawah, secara horizontal antara kedua telinga tangan kiri. Yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga siku. Dalam membasuh tangan, seluruh kulit, kuku, dan rambut mulai ujung jari hingga siku harus terbasuh, termasuk kulit bawah kuku, karena itu kulit yang ada di bawah kuku perlu dijaga kebersihannya agar tak ada kotoran yang dapat menghalangi air sampai pada kulit. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Batasan minimal yaitu adalah sampai airnya ke sebagian kecil kepala atau sehelai rambut yang tumbuh di area kepala. Adapun mengusap rambut yang menjuntai di luar area kepala, misalnya rambut kepala yang menjuntai di wilayah bahu atau punggung, maka itu dianggap tidak sah. Yang kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Dalam membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki ini adalah semua bagian anggota tubuh ada pada area tersebut seperti rambut, kuku, dan sebagainya. Yang keenam, tertib adalah melakukan kegiatan wudu tersebut secara berurutan sebagaimana urutan di atas, yakni dimulai dengan niat dan membasuh muka, membasuh kedua tangan beserta kedua siku, mengusap sebagian kecil kepala, dan diakhiri dengan membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.